Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin. Di hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di, ya, masih di surat An-Nazi'at. Dari ayat 34. Walihada, ya, zakara ba'da hadza qiyam as-sa'ati tsumma jaza. Qiyam as-sa'ati tsumma jaza. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, setelah itu, ya, terjadinya hari kiamat dan kemudian pembalasan. Barangkali ada yang membaca terlebih dahulu. Tafsirnya silakan. Bentar. Pak Zainuddin. On. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'atil qiyamatul kubra wasidatul adma wasidatul adma udma allati yuhawwinu indaha kullu siddatin. Bukan yuhawwinu, yahunu, hana yahunu. Oh, yahunu indaha kullu siddatin. Fahina idin yadhalul walidu yadhalul walidu anil walidihi. An waladihi, tidak, enggak ada alif. An waladihi. Wasohibu an sohibihi wa kullu muhibbin an habibihi. Wa yatadakkarul insanu ma sa'a fid dunya min khairin wa syarrin. Fayatamanna ziyadata misqali darratin fi hasanatihi. Wa yagummuhu wa yahzanu li ziyadati misqali darratin fi sayiatihi. Wa ya'lamu idadaka anna ba'data wa ya'lamu idaka annatad, ya, idaka anna madatad darotin fi hasanat madata ribhihi, itu ke atas lagi salah. Fi ribhihi wa hasranihi wa husranihi ma sa'ahu fi dunya wa yanqati'u kullu sabbabin wa wuslatin kanat fi dunya siwal a'mali wa burrijatil jahimu liman yaro ju'ilat fil baroji dohiratun likulli ahadin. Fil baroji dohiratan likulli ahadin. Fahuyiat li ahliha wasta'addat li ahadihim muntadirat
muntadiratan li amri rabbiha. Ya. Kurang. Yang lain barangkali yang baca lagi. Padahal kalau masih ada. Nah, coba Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha ay jawazal hadda bi an tajarra'a 'ala al-ma'asiyil kibari wa lam yaqtasir 'ala ma haddahu Allah wa atharal hayatid dunya Hayata. wa atharal hayatad dunya 'ala al-akhirati fasara sa'yuhu laha wa waqtuhu mustaghriqan fi huzuziha wa syahwatiha wa nasiyal akhirata wal amala laha fa innal jahima hiyal ma'wa lahu ay al maqaru wal maskanu liman hadhihi luhu. Ya, mau lanjut? Wa amma man khafa maqama rabbih ay khafa al-qiyama alaihi wa mujazatihi bil adli fa athara hadzal khawfa fi qalbihi fanaha an nafsa anil hawaha alladhi yasudduha an ta'atillahi wa sara hawahu taba'an lima ja'a bihi rasulu wa jahadal hawa wasyahwata as-sadaini anil khairi fa innal jannata al-mustamilata ala kulli khairin wa sururin wa na'imin wa hiyal ma'wa liman hadza wasfuhu. Ya. Bismillah ya. Ya idza ja'atil qiyamatul kubra. Ya, jadi ini disebutkan ya fa idza ja'atit tamatul kubra. Maka apabila telah datang ya, tomah itu artinya bencana ya. Bencana yang besar. Ini menjadi salah satu nama bagi hari kiamat yang disebut dengan tomah ya, karena memang dia merupakan bencana yang besar. Ai idza ja'atil qiyamatul kubra, ya apabila telah datang kiamat yang besar, ya karena disebut kubro ya karena memang ada kiamat sugro, ya ada kiamat wusto ya. Kalau kiamat sugro itu ya kematian bagi setiap orang. Kiamat wusto itu kehancuran suatu umat, ya seperti kehancuran kaum Ad, kaum Samud. Itu disebut dengan kiamat wusto. Ada kiamat kubro, kiamat untuk keseluruhan. Wasyidatul uzma dan bencana ya atau kesulitan, misalnya bencana yang besar, allati yahunu indaha ya yang menjadi hina atau rendah ya di sisinya, kullu syiddatin seluruh kesulitan, seluruh bencana. Jadi nggak ada bandingannya bencana hari kiamat ini ya. Itu bencana-bencana lain. Fahina idzin yadhalul walidu an waladi. Maka ketika itulah seorang ayah lupa ya terhadap anaknya, melalaikan anaknya. Wasahibu an sahibihi. Ya, seorang sahabat ya dari sahabatnya. Jadi sahabat di sini maksudnya istri ya, suami istri. Ini sebagaimana di surat Abasa ya. Fa'idaja atisoho yaumi firul mar'u min akhi
ya wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Jadi sahib an sahibi. Ya, atau bisa juga sahabat secara umum. Wa kullu muhibbin an habibihi, dan setiap yang mencintai ya dari kekasihnya. Sebesar apapun kecintaan seseorang ya kepada orang yang dicintainya, tetap itu akan membuat orang itu lupa pada saat hari kiamat karena saking dahsyatnya. Ya, tidak ada ya kecintaan yang melebihi kecintaan orang tua terhadap anaknya. Ya, tapi kemudian orang tua tersebut melupakan ya anaknya. Wa yatadzakkarul insanu ma sa'a, dan manusia mengingat apa yang telah dia lakukan di dunia min khairin, ya baik itu berupa kebaikan wa syarrin, dan keburukan. Wa yatamanna ziyadata mithqali dzarratin fi hasanati, maka dia berangan-angan untuk menambah seberat biji zarah, ya artinya sekecil apapun dalam kebaikannya. Jadi dia ingin menambah, ya merasa menyesal terhadap apa yang sudah lalu, ya wa yagumu, dan membuatnya gelisah, ya atau wa yagumuhu, dia gelisah terhadapnya, terhadap apa yang telah dia lakukan itu, ya wa yahzanu, dan sedih ya li ziyadati misqali dzarratin fi sayyiati, ya dan bersedih dengan tambahan seberat biji zarah, sekecil apapun dalam keburukannya. Wa ya'lamu idzaka anna madata ribhihi, dan dia mengetahui ya ketika itu bahwa yang menjadi ataupun yang menyebabkan keberuntungan dan kerugiannya adalah apa yang telah dia lakukan di dunia. Wa yanqati'u kullu sababin wa waslatin, ya dan terputuslah seluruh sebab dan seluruh perantara, kanat di dunia siwal amali, atau seluruh hubungan ya, yang dulu pernah ada waktu di dunia ya selain daripada amalan. Wa burizatil jahimu liman yara, ya dan ditampakkanlah ya neraka jahanam bagi orang yang melihat, aiju ilat fil barazi zahiratan likulli ahadin, yaitu dijadikanlah ya neraka jahanam itu ya menjadi nampak ya fil barazi, di permukaan yang menjadi nampak bagi setiap orang. Qad huyiat li ahliha, ya sungguh telah disiapkan bagi penghuninya. Wastu'idat li akhdhihi muntadziratan li amri rabbiha, ya dan dia sudah dipersiapkan untuk menyiksa mereka para penghuninya, muntadziratan ya dalam kondisi dia menunggu perintah Tuhannya. Ya, jadi ketika terjadi hari kiamat, tentu di sana ada proses ya, ada proses hisab ya, timbangan dan seterusnya, sampai kemudian ditampakkanlah neraka jahanam bagi penghuninya, ya dan juga nanti ada surga yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan ya kepada para penghuninya. Fa'amma man togo, maka siapa yang melampaui batas, ya togo itu maknanya ay jawazal hadda, ya, melampaui batas. Bi an tajarru'a 'alal ma'asil kibari, ya dengan dia itu berani ya melakukan kemaksiatan yang besar, walam yaktasir
dan tidak membatasi diri atau menjaga diri ala mahadahullah, apa yang telah Allah berikan batas terhadapnya. Jadi maksudnya adalah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa asarul hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, jadi ini adalah sebab-sebab orang itu kemudian melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Ya, itu adalah sebabnya karena dia melampaui batas. Ya, togo, dan juga lebih mengutamakan kehidupan dunia alal akhirati, daripada akhirat. Fasara sa'yuhu laha wa waqtuhu mustagriqan, maka usahanya itu ya menjadi untuknya, untuk kehidupan dunia, dan waktunya itu habis ya fi hududiha, ya dalam bagian ya, untuk bagian kehidupan dunia itu, wasyahawatiha, dan syahwatnya, wa nasiyal akhirata wal amalalah, dan melupakan akhirat dan beramal untuk akhirat. Fa'inal jahim hiyal ma'wa, maka sesungguhnya ya neraka jahim itu adalah tempat kembalinya, lahu baginya ay al maqarru, ya tempat tinggal, wal maskanu, ya sama artinya tempat tinggal, liman hadhi haluhu, ya bagi orang yang seperti ini keadaannya. Ya, itu ini mudah-mudahan jadi renungan bagi kita. Yang pertama ya, bagi orang yang akan menjadi penghuni neraka, ya Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita ya sifatnya itu melampaui batas dan lebih memprioritaskan kehidupan dunia ya sampai melupakan akhirat. Lalu sebaliknya, bagaimana penghuni surga? Bagaimana sifat-sifatnya? Nah, ini sangat penting kita ketahui. Itu jadi seringkali ketika Allah menyebutkan tentang neraka, ya lalu disusul dengan surga, ya agar memang timbul rasa takut ya dalam diri kita, yang setelahnya diikuti oleh rasa harap, ya jadi khauf dan roja, itu agar ada keseimbangan ya di dalam diri kita. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ya para penghuninya itu, agar ketika rasa takut itu muncul, ya orang tidak bingung dia mau melakukan apa. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah diberitahu bahwa sifat orang yang selamat itu begini, ya. Artinya kalau kamu mau selamat, ya silakan lakukan sifat-sifat seperti itu. Maka di sini Allah menyebutkan wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut ya terhadap kedudukan Robnya, ya terhadap kekuasaan ya Robnya. Ay khafal qiyama alaihi wa mujazatihi bil adli. Ya, yaitu dia takut atas qiyama alaihi ya apa yang Allah lakukan gitu ya. Wa mujazatihi, jadi maksudnya apa yang akan Allah Subhanahu wa taala perbuat ya terhadap manusia itu, dan memberikan balasan kepada manusia itu dengan adil. Begitu. Jadi meyakini bahwa di dunia ini apa yang kita lakukan, ya suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya ya dengan balasan yang adil. Jadi ini adalah takut ya akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa asaru hadzal khaufu fi qalbihi, maka rasa takut ini berpengaruh di dalam hatinya. Fanahan nafsa, nah ini kemudian setelah rasa takut itu ada ya di dalam diri kita, ya baik itu ya takut akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga takut akan siksaannya ya neraka.
Maka hal itu harus mendorong berikutnya kepada berbuat sesuatu, melakukan sesuatu ya dengan sungguh-sungguh, yaitu mencegah ya diri, ya mencegah hawa nafsu, mencegah diri ya dari hawa nafsu. Nahan nafsa anil hawa. Hawaha alladzi yasudduha an taatillah. Yaitu hawa nafsunya yang menghalanginya dari taat kepada Allah. Wasoro hawahu tabaan ya lima ja'a bihi rasul. Dan hawa nafsu itu menjadi mengikuti kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini sebagaimana dalam hadis. Ya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Rasulullah. Ya, tidak beriman ya salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu menjadi pengikut terhadap apa yang dibawa ya olehku, ya kata Rasulullah SAW. Ya, ini berarti menunjukkan adanya mujahadah, ya kesungguhan. Mujahadatun nafsi. Jadi berjihad ya bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Karena inilah yang paling paling berat ya. Gitu. Yaitu berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Sedangkan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, sehingga kata Rasulullah, surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Hufatil jannatu bil makari wa hufatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya, maka untuk bisa terhindar dari dorongan-dorongan hawa nafsu itu, ya maka dibutuhkan kesungguhan. Ya, maka ini yang disebut dengan mujahadah. Bersungguh-sungguh. Ya wajah adalah hawa, ya bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsu wa syahwata dan syahwat as-saddaini. Yang keduanya bisa menghalangi anil khairi, dari kebaikan. Ya fa innal jannata, maka sesungguhnya surga al-mustamilata ala kulli khairin wa sururin wa naimin, yang mencakup ya setiap kebaikan, kesenangan dan kenikmatan, hiyal ma'wa. Dia adalah tempat kembalinya liman hadza wasfu, bagi orang yang seperti ini ya sifatnya. Jadi kuncinya adalah dua dalam ayat ini. Yang pertama punya rasa takut. Ya ingat ya akan kebesaran Allah, akan balasan Allah. Ya, yang kedua adalah mujahadah, mendorong kita bersungguh-sungguh. Ya, untuk bisa menahan ya naha di sini mencegah mencegah hawa nafsu diri kita dari dorongan hawa nafsu. Ya, intinya seperti itu. Karena kalau tekad dia lemah, ya kesungguhannya tidak ada ya dalam diri seseorang, maka tentu ya dia tidak akan mampu untuk menahan daripada hawa nafsu itu. Ya walaupun dia sudah mengetahui ilmunya, ya ilmu, makanya berilmu saja tidak cukup. Ya maka ilmu itu harus dibarengi dengan tekad, dengan azam. Ya, saya Nabi Adam alaihissalam ya ketika tergoda oleh iblis, ya dia sudah mengetahui ilmunya, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa id qala lil ketika kami berkata kepada Adam, ya uskun tinggallah di surga ya bersama istrimu, ya wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Dia sudah tahu, sudah diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ilmunya. Begitu allama Adam al-asma dan seterusnya. Tapi kemudian tetap ya tergoda oleh iblis. Ya, dan Allah mengatakan lam najid lahu azma.
kami tidak menemukan mendapatinya ya adanya azam, ya adanya tekad. Jadi dibutuhkan tekad. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka harus dilanjutkan dengan memiliki tekad yang kuat, ya, sehingga setelah itu bisa melakukan kesungguhan. Ya, kemudian setelahnya berbicara tentang hari kiamat itu sendiri, ya, kapan terjadinya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ya, kapankah terjadinya? Ya, ayyana mursaha. Ayyana itu kan pertanyaan menanyakan waktu yang akan datang. Jadi ayyana itu menanyakan waktu yang akan datang. Ayyas'alukal muta'annituna al-mukadzibuna bil ba'si. Bertanya kepadamu orang-orang yang durhaka, ya, dan mendustakan hari kebangkitan. Anisati, tentang hari kiamat, mata wukuha, kapan terjadinya? Ayyana mursaha, ini kapan terjadinya? Fajabahumullah, maka Allah menjawab, ya, kepada mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, fima anta min dzikroha. Ya, untuk apa? Ya, apa kepentingannya? Yang engkau menyebutkan waktu hari kiamat itu, ya, min dzikroha. Dzakara guru, ya, menyebutkan aimal faidah laka. Ya, apa manfaatnya untukmu, walahum, dan bagi mereka, fi dzikriha, dalam menyebutkannya. Ya, wa ma'rifati waktu maji'iha, dan mengetahui waktu datangnya, falaisa tahta dzalika natijah. Maka di bawah itu tidak ada natijah, hasil atau manfaatnya. Walihadza lamma kana ilmul ibadi li sa'ati laisa lahum fihi maslahatun diniyatun wala dunyawiyatun. Ya, dan oleh karena itu ketika, ya, mengetahuinya hamba, ya, ilmu hamba terhadap hari kiamat, tidak ada kemaslahatan, baik itu kemaslahatan agama atau dunia, tetapi kemaslahatannya itu justru ada pada fi ikhfaihi alaihim. Ya, disembunyikannya atas mereka. Ya, tawa ilma dzalika an jami'il khalqi wastasara bi ilmihi. Allah menutup, ya, tawa menutup ilmu hal itu terhadap hari kiamat itu dari seluruh makhluknya, dan merahasiakan, ya, dengan ilmunya. Wastasara bi ilmihi wa qala ila rabbika muntaha. Kepada Tuhanmu lah, ya, muntahaha, ya, dikembalikannya. Jadi ujung pengetahuannya, ilmunya itu, ai ilahi yantahi ilmuha. Ya, wa kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman di ayat lain yang lain, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Qul, katakanlah, innama ilmuha inda rabbi. Ya, katakanlah, hanyalah, ya, ilmu tentang hari kiamat itu, ya, ada di sisi Robku, la yujalliha liwaktiha ilau. Tidak ada yang menampakkan waktunya kecuali Dia. Ya, jadi tentang kapan, ya, persis, ya, terjadinya hari kiamat itu tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan manusia biasa, Rasulullah SAW sendiri, manusia yang paling mulia sebagai pemimpin, ya, dari seluruh manusia, ya, itu tidak diberitahu oleh Allah. Makanya ketika malaikat Jibril, ya, bertanya kepada Rasulullah yang saat itu berwujud sebagai seorang lelaki, menanyakan tentang iman, Islam, ihsan. Lalu setelah itu bertanya,
ya ahbirni anisa'ah, ya, beritahukan kepada kamu tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya baik yang nanya atau yang ditanya pun sama-sama tidak tahu. Ya, Rasulullah sebagai pemimpin manusia tidak tahu kapan persisnya hari kiamat. Begitu juga Jibril sebagai pemimpin dari para malaikat juga tidak diberitahu. Ini merupakan rahasia, dan dengan dirahasiakannya itulah menjadi kemaslahatan agar manusia selalu bersiap-siap. Ya, baik itu kiamat yang sugro tadi bagi setiap orang agar bersiap-siap, ataupun kiamat kubro. Hanya Rasulullah diberitahu tentang ciri-cirinya saja. Makanya ketika setelah itu ditanyakan ahbirni an amaratiha, ya. Beritahukan kepadaku tentang ciri-ciri, ya, tanda-tanda. Itu banyak dalam hadis disebutkan tanda-tanda akan dekatnya di kiamat. Ya, itu agar menjadi peringatan. Yang jelas waktu, ya, kita di akhir zaman ini tentu sudah dekat dengan hari kiamat. Di zaman Rasulullah SAW saja sudah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, tersisa sangat sedikit, ya, dari waktu, ya, umur dunia ini. Apalagi di zaman kita. Innama anta mundhiru may yakhshaha, ya, tiadalah innama, hanyalah engkau itu memberikan peringatan kepada orang yang takut kepadanya pada hari kiamat itu. Innama itu adalah ini di antara adat qasar, ya, jadi hanyalah, jadi engkau memberikan peringatan, bukan memberitahukan kapan waktunya, tapi memberi peringatan saja. Ain nama nazaratuka, ya, nafuha liman yakhsha maji asaati. Ya, hanyalah peringatanmu itu manfaatnya, ya, bagi orang yang takut terhadap datangnya hari kiamat, wa yakhafu al-wuqufa baina yadayillah, dan merasa takut, ya, berdiri di hadapan Allah pada saat di padang mahsyar nanti, ya, fahumul ladzina la yuhimmuhum illa al-isti'dadu, ya, mereka itulah orang-orang yang tidak menyibukkan mereka, ya, kecuali bersiap-siap. Ya, jadi mereka tidak menyibukkan diri tentang kapan terjadinya, ya, bahkan mereka-reka, ya, sebagainya itu tidak ada manfaatnya. Bagi orang-orang yang beriman, yang mereka lebih menyibukkan diri adalah dengan persiapan yang harus dipersiapkan apa. Makanya di antara hadis yang lain, riwayat yang lain, ketika ada yang bertanya kapan hari kiamat, Rasulullah mengatakan apa yang sudah kamu persiapkan untuknya. Gitu, ya. Jadi itu yang paling penting. Wal amal li ajliha, ya, beramal, ya, karenanya, ya, untuk menghadapi. Ya. Begitu dalam hadis lain, ya, disebutkan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan diri, ya, yang bisa menjaga hawa nafsu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk apa yang setelah kematian. Gitu, ya. Sedangkan orang yang bodoh, gitu, ya, adalah orang yang berangan-angan, banyak berangan-angan. Ya, yang malas, ya, banyak berangan-angan, yang mengikuti hawa nafsunya, ya, dan watamanna 'ala Allah, ya, dan banyak berangan-angan. Andaikan. Jadi dia hanya berangan-angan melakukan ini itu, tapi tidak pernah melakukannya. Wa amma man lam yu'min biha, dan adapun orang yang tidak beriman kepadanya, fala yubali bihi wala bita'annutihi. Fala yubala bihi.
maka tidak tidak dipedulikan, dan juga tidak dengan kedurhakaannya itu, ya maksudnya peringatan kau tidak akan bermanfaat ya kepada mereka yang tidak beriman. Ya, makanya di sini mundiru mayyashaha saja. Jadi peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu ta'anutun, karena itu adalah kedurhakaan, mabniun ala takdzib, yang dibangun di atas pengingkaran wal inadi, ya, dan penentangan. Wa idza wasala ila hadhil hal, dan apabila sampai kepada kondisi ini, hal itu bisa dianggap manas, hadhihi kana al-ijabatu anhu abasan, maka jawaban darinya, ya, jadi bagi orang beriman yang sudah beriman, ya mereka tidak peduli kapan terjadinya. Yang jelas mereka percaya pasti akan terjadi. Jadi tidak butuh kepada kapan waktunya. Karena yang mereka pentingkan adalah persiapan. Nah, bagi orang yang kafir yang tidak beriman juga tidak ada manfaat. Kenapa? Karena kalaupun disebutkan kapan persisnya hari kiamat itu, mereka tetap tidak akan beriman. Tidak akan mendorong mereka kemudian untuk beramal, ya kan? Jadi tidak ada manfaatnya baik bagi orang beriman ataupun bagi orang yang tidak beriman. Itu yang bermanfaat itu adalah peringatan, ya, bagi orang yang takut kepadanya. Yunazzahu yunazzahu ahkamul hakimina anhu. Yang Allah yang maha adil, ya, dalam hukum, yang dalam memberikan keputusannya itu, ya, itu terbebas, ya, maha suci, ya, dari berbuat abas. Abas itu kesia-siaan, ya. Jadi tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, yang Allah tentukan, semuanya ya ada manfaat, mengandung hikmah yang sangat besar. Gitu. Jadi ini tentang hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengistiqomahkan kita dalam keimanan dan juga terus menjaga, ya, rasa takut kita kepada Allah, sehingga mendorong kita untuk bersungguh-sungguh bermujahadah dalam mempersiapkan diri, ya, menghadapi hari kiamat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dari Ikhwah sekalian, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ada? Jadi tutup ya kalau ada. Ya. Ya, alhamdulillah, Ikhwah sekalian, kajian mungkin dicukupkan saja. Mudah-mudahan tadi, ya, apa yang disampaikan oleh Al Ustaz ini menjadi penguat iman kita semua, penambah semangat juga dalam melakukan ibadah, sehingga mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang memiliki sifat para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membacakan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.